Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kapolri meresmikan lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso dan membuka kejuaraan menembak Piala Kapolri 2025. Kapolres Halbar resmikan gedung gereja Old Mene. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hikmat dan penuh sukacita, dihadiri oleh jajaran pejabat kepolisian, para jemaat, serta tokoh agama. Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap kasus dan mengamankan pelaku grooming dan sex trafficking terhadap seorang remaja warga negara Swedia. Pemantapan profesional kinerja perlu dilaksanakan dalam mendukung terciptanya Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan atau presisi. Tidak terkecuali di Polda Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalteng mengapresiasi kinerja tim auditor Itwasum Polri. Berikut laporan dari personel Humas Polda Kalimantan Tengah, Bribda Paula Christine. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah mengapresiasi tim auditor Itwasum Polri yang telah melaksanakan audit kinerja terhadap satuan kerja di jajaran Polda Kalimantan Tengah selama 8 hari mulai dari tanggal 7 sampai 15 Juli secara objektif dan profesional. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalteng mengapresiasi tim auditor Itwasum Polri yang telah melaksanakan audit kinerja terhadap satuan kerja di jajaran Polda Kalteng selama 8 hari mulai dari tanggal 7 sampai 15 Juli secara objektif dan profesional. Lebih dalam, Kapolda meminta kepada para kepala sektor di jajaran agar audit ini dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan tata kelola kinerja secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, terutama di bidang manajemen operasional, sumber daya manusia, logistik, dan anggaran keuangan. Sementara itu, Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji menambahkan bahwa kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan pernyataan hasil audit PHA dan tabulasi oleh auditor Itwasum Polri kepada Kapolda Kalteng. Dari Humas Polda Kalteng melaporkan untuk Polri TV. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula, Humas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Layanan 110 Polri adalah layanan call center darurat milik Polri yang dapat dihubungi gratis selama 24 jam oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Polres Polewali Mandar, Polda Sulawesi Barat berkomitmen memudahkan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepolisian. Layanan ini disediakan untuk memberikan respon cepat terhadap laporan atau pengaduan masyarakat terkait situasi darurat yang memerlukan kehadiran polisi seperti tindak pidana, perampokan, pencurian, dan pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan atau KDRT, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Pihak kepolisian akan segera merespon sesuai kebutuhan, seperti mengirim petugas ke lokasi, kemudian membuat laporan serta layanan ini gratis atau tidak dikenakan biaya pulsa. Jajaran Polres Polewali Mandar agar layanan call center 110 ini jangan digunakan untuk panggilan iseng, karena pelaku bisa dikenai sanksi hukum. Polri menegaskan bahwa layanan ini bukan untuk konsultasi hukum umum. Untuk itu lebih baik hubungi bagian humas atau datang langsung ke kantor polisi. Humas Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kapolres Blitar, Polda Jawa Timur, AKBP Arif Faslur Rahman
memimpin langsung apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Patuh Semeru 2025 di halaman Mapolres Blitar, Senin 14 Juli 2025. Operasi keselamatan ini digelar untuk mengajak masyarakat agar tertib dalam berlalu lintas. Puluhan personel diterjunkan dalam kegiatan operasi serentak dengan tema tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia Emas, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana kita ketahui bersama, peningkatan aktivitas perekonomian akan sejalan dengan peningkatnya pergerakan manusia dan barang. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi, terutama kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Esensi dari operasi patuh adalah meningkatnya kepatuhan. Keberhasilan operasi patuh itu bukan pada saat operasinya, tapi selama 14 hari kita akan didik masyarakat supaya dia memahami apa artinya dan maknanya tertib dan patuh aturan, sehingga dia sadar mereka, para pengguna jalan dan kita semua, tidak akan menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas yang bisa mencelakakan diri kita sendiri ataupun orang lain. Saya berharap operasi ini bisa didukung oleh seluruhnya. Terima kasih dari jajaran Denpom, dari jajaran Kodim, dari jajaran batalion, dari jajaran rekan-rekan dinas perhubungan, Satpol PP, dan seluruh personil Polri yang hadir di sini. Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap kasus dan mengamankan pelaku berinisial AMZ, pelaku grooming dan sextortion terhadap seorang remaja warga negara Swedia. Hal tersebut disampaikan oleh Wadir Krimsus Polda Kalimantan Timur, AKBP Meliki Barata, dalam konferensi pers yang digelar di Polda Kalimantan Timur pada Rabu pagi. Pengungkapan berawal dari laporan resmi yang diterima Subdit 5 Cyber Polda Kalimantan Timur, Divisi Hubungan Internasional Polri. Dalam laporan tersebut, ibu korban warga negara Swedia berinisial RR meminta perlindungan hukum bagi anaknya yang masih berusia 15 tahun yang menjadi korban kejahatan daring berupa grooming dan sextortion. Grooming merupakan proses pelaku membangun kepercayaan melalui media sosial ataupun permainan online untuk memanipulasi atau mengeksploitasi korban secara seksual. Selain pelaku, sejumlah barang bukti seperti 5 akun email, 1 akun WhatsApp, akun game Roblox, hingga 1 akun Discord. Dan akibat dari perbuatannya, pelaku terjerat hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini adanya dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap anak di bawah umur dengan warga negara Swedia. Untuk dasar hukumnya, kita ada laporan informasi, yang kedua ada surat perintah penyelidikan, dan juga ada limpahan laporan informasi dari Dishub Interpolri ke Polda Kalimantan Timur. Di samping itu kita juga menerima berita dari Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Stockholm, Swedia. Sehingga dengan adanya laporan tersebut, kita menindaklanjuti permasalahan ini. Waktu kejadian diperkirakan sekitar 17 Juni tahun 2025. Tempat kejadian untuk pelaku diduga inisial AMZ itu diamankan di Jalan Mula Warman, Gang Hunian Gema Tani, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Untuk identitas pelaku dengan inisial AMZ, lahir di Balikpapan, usia kurang lebih 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, dan beralamat di Kota Balikpapan. Untuk saksi-saksi dalam hal ini, yang pertama itu adalah Rachel, adalah orang tua korban, dan penerapan dengan ini siap. Dan dugaan pidana yang di sini yang awalnya dilaporkan adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau ancaman
akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada hari Selasa 15 Juli 2025, personil Subdit Siber yang dipimpin oleh Kasubdit Kompol Ariansa, SIKMH mengamankan terduga pelaku pengancaman terhadap anak di bawah umur dengan kewarganegaraan Swedia di Jalan Hunian, Gematani, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Kemudian dibawa ke kantor, ke Mapolda, dilakukan interogasi dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya tersebut. Adapun modus operandinya di sinilah mengancam, menyebarkan gambar atau video yang bermuatan kesusilaan untuk mendapatkan materi ataupun uang. Di Treskrim Polda Jawa Barat masih mencari 3 orang, kini masuk dalam daftar pencarian orang setelah menetapkan 13 tersangka dalam kasus dugaan sindikat perdagangan bayi ke Singapura. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rosmawan, dalam konferensi pers yang digelar pada pagi ini di Polda Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rosmawan, mengatakan para DPO tersebut memiliki peran penting, mulai dari agensi adopsi ilegal, pembuatan dokumen palsu hingga penampungan bayi. Sebanyak 25 bayi diperdagangkan, bahkan perekrutan bayi-bayi tersebut sudah dilakukan sejak masih dalam kandungan. Para tersangka membayar pengasuh untuk merawat bayi-bayi tersebut sebesar 2,5 juta rupiah dan 1 juta untuk keperluan bayi. Para tersangka terjerat hukuman pidana penjara. Proses pemindahan bayi dilakukan oleh TSKYN. Penyerahan bayi tergantung arahan dari TSKL. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta bahwa bayi tersebut oleh TSKL dipindahkan ke Pontianak untuk dibuatkan dokumen yang berkaitan dengan jati diri bayi, ya, akte dan paspor. Selama bayi-bayi berada di Pontianak, bayi-bayi tersebut diasuh oleh beberapa pengasuh yang berada di bawah kendali S dan kendali L. Pengasuh-pengasuh tersebut mendapatkan bayaran sebesar 2,5 juta dan 1 juta untuk biaya anaknya tersebut. Kemudian untuk tersangka yang sudah diamankan dari rilis kita pertama kemarin bahwa itu ada 12 orang dan saat ini ada penambahan 1 tersangka menjadi 13 orang dengan inisial Y, usianya 35 tahun, perempuan. Untuk KTP ini di Jakarta, tetapi yang bersangkutan tinggal di Kalimantan Barat, jadi tepatnya di Pontianak, di tempat penampungan tersebut. Kemudian ada 3 tersangka yang saat ini sedang kita DPO-kan, ya, saudari P, kemudian saudari NY dan saudari Y. Unit Reskrim Polsek Bajeng, Polres Goa, Polda Sulawesi Selatan mengamankan remaja yang menikam ayah tirinya. Diduga remaja tersebut tersulut emosi saat korban akan melukai ibunya. Peristiwa penikaman terjadi di Paukiri, Dusun Landra, Desa Pabentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, pada Selasa 15 Juli 2025, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan. Kapolsek Bajeng Ibtu Muharis menegaskan bahwa korban tewas di Bajeng Goa karena ditikam oleh anak tiri. Pelaku AA mencabut badik yang diselipkan di pinggang kirinya dan langsung menikam korban 1 kali di bagian pinggang belakang. Tikaman itu membuat korban terjatuh dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Selanjutnya pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Bajeng. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku baru tiba dari Kalimantan sekitar 10 hari yang lalu sebelum peristiwa terjadi. Dari Humas Polres Goa, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV.
3 pelaku begal sadis terhadap 2 tenaga kesehatan di Depok, Jawa Barat berhasil diringkus petugas gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Depok. Ketiga pelaku tersebut diringkus di sebuah rumah kontrakan di Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan Haji Yakub, Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digerebek petugas gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Depok. Sasarannya adalah kawanan begal sadis yang beraksi di kota Depok beberapa waktu lalu, di mana korbannya adalah 2 tenaga kesehatan, bidan Caca dan perawat Noval. Ketiga pelaku sempat mengelak hingga melawan saat akan ditangkap, terlebih menolak memberitahu petugas senjata yang mereka pakai saat beraksi. Ketiga pelaku adalah WAP berusia 23 tahun, pentolan komplotan yang membacok perawat Noval hingga korban mengalami luka berat. MF, 18 tahun berperan joki, dan MS, 21 tahun yang berperan membacok bidan Caca hingga pergelangan tangan kiri korban nyaris putus. Selanjutnya, ketiga pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Aksi pembegalan sadis terjadi pada 24 Juni 2025 lalu di Jalan Arkor Raya, Bojong Sari, Kota Depok. Kedua korban, yakni bidan Caca dan perawat Noval yang berboncengan sepeda motor, tiba-tiba dihadang oleh ketiga pelaku. Namun, lantaran berusaha mempertahankan sepeda motornya, kedua korban dibacok oleh para pelaku hingga mengalami luka berat. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Warli TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.